E-budgeting itu sistem. Kalau nggak ada sistem e-budgeting, kamu juga susah. Tapi sistem e-budgeting juga nggak ada gunanya kalau kita takut ditekan. Ada problem sistem, yaitu sistemnya digital, tapi tidak smart. Begitu e-budgeting kan mulai berantem kan di 2015 waktu berantem pun kita belum mengontrol kelakuan SKPD. Nah, kita banyak sirpakan. Ya sirpakan baru kita anggarkan kembali baru beli. Nah, baru peningkatan lebih baik. Kalau smart system, dia bisa melakukan pengecekan, dia bisa melakukan verifikasi, dia bisa menguji. Memang oknum di kiri kanan ini terlalu banyak. Eksekutif ada oknumnya nggak? Oh penuh, markup penuh. Kalau ada penyimpangan seperti anggaran yang lucu-lucu itu, ini adalah sistem yang sudah digital, tapi saya istilahkan tidak smart karena dia tidak melakukan pengujian atas data yang dimasukkan. Setiap tahun saya perhatikan, staf itu banyak yang memasukkan, yang penting masuk angka 100 juta dulu. Toh nanti dibahas, tidak bisa dibedakan. Ini adalah kemalasan, ini adalah keteledoran, atau ini adalah titipan. Anies Baswedan manusia berhati iblis. Iblis kan singkatan dari ikatan, bapak-bapak lucu dan imut sekali. Dari Anies dikuliti BPK. Sosok Ahok memang cerdas dan berkualitas, terlihat dari hasil kinerjanya yang di luar batas. Sewaktu menjadi Gubernur DKI Jakarta, Ahok sangatlah terbuka terhadap anggaran APBD DKI Jakarta, sangat detail, hingga tak pernah menyia-nyiakan sepeser pun keluar sia-sia atas nama APBD DKI Jakarta. Ada cerita lain soal kisruh anggaran antara Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama atau Ahok versus DPRD DKI. Ahok pernah menolak anggaran sebesar 8,8 triliun yang diajukan DPRD untuk sosialisasi SK Gubernur DKI. Di awal Januari 2015, Ahok menerima pengajuan anggaran 8,8 triliun dari Bapeda DKI. Usulan itu ternyata dari DPRD DKI. Anggaran sebesar itu ditujukan untuk sosialisasi SK-SK Gubernur. Dalam anggaran sosialisasi tersebut, goal akhirnya adalah pemahaman masyarakat terhadap SK-SK Gubernur. Pas gue lihat, apa-apa nih, gue kasih lingkaran terus tulis nenek lu. Apa yang mau disosialisasi dari SK Gubernur? Tinggal dilihat doang, makanya gue tulis nenek lu di lingkaran. Balikin, sudah baca nenek lu tersinggung kali mereka. Tutur Ahok kepada wartawan di Balai Kota Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa 3 Maret 2015 sore. Ahok juga pernah berkata bahwa setelah ia tidak lagi menjabat nanti, silakan saja penerusnya berfoya-foya. Tetapi jangan harap bisa dilakukan pada masa Ahok menjabat untuk memproteksi APBD, bahkan demi menjaga supaya sekecil mungkin ada potensi uang daerah dikorupsi atau dibuat bancakan. Ahok lantas menerapkan sistem e-budgeting. Sebuah peringatan yang hanya dapat dimengerti oleh pejabat publik yang mengedepankan kepentingan rakyat, bukan sekedar berkuasa, lalu bertindak semaunya sendiri. Namun, seperti itulah yang kini terjadi di Jakarta, bukan? Setelah beberapa kali pemberitaan yang mengejutkan soal rencana anggaran gila-gilaan, salah satunya terkait lem iPhone, lalu ada proyek yang terbilang unfaedah dan terkesan foya-foya APBD Jakarta, juga kelebihan bayar, istilah yang baru ada di era Anies Baswedan ya, yang bagi sebagian orang disebut sebagai cara baru korupsi, terlebih karena sudah terjadi berkali-kali. Dan kini, percaya atau tidak, masih terkait keanehan dalam penggunaan uang daerah, yang notabene, pajak rakyat Jakarta ada di sana terkait pembayaran gaji untuk orang-orang yang seharusnya sudah tidak perlu digaji. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan sejumlah catatan dalam anggaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta, seperti dilansir Antara, di mana salah satu yang paling mengejutkan adalah pembayaran gaji dan tunjangan kinerja daerah atau TKD bagi pegawai yang sudah wafat atau pensiun pada 2020 senilai 862,7 juta. Saya ulangi, pegawai yang sudah wafat dan pensiun saudara-saudara. Indikasi permainan macam apa lagi ini? Atau bisakah kita sebut pertunjukan kebodohan cara baru yang mungkin hanya terjadi pada era Anies Baswedan? Dan jika menurut kabar yang saya baca,
Temuan tertulis dalam lapor hasil pemeriksaan LHP dalam hal laporan keuangan pemerintahan DKI Jakarta tahun 2020 yang disahkan oleh Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta, Pemut Aryo Wibowo, pada 28 Mei 2021. Apakah orang itu tidak membaca lebih dahulu dan main tanda tangan saja untuk mengesahkannya? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ternyata telah menyalurkan bantuan kepada masyarakat tidak berhak. Bantuan berasal dari APBD DKI 2021 tersebut mencapai miliaran rupiah. Berikut daftar temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. 1. Dana KJP Plus disalurkan ke siswa yang sudah lulus. Menurut temuan BPK, Pemprov DKI telah menyalurkan dana program Kartu Jakarta Pintar Plus kepada 1.146 siswa yang sudah lulus sekolah. Padahal target dari program tersebut adalah siswa yang masih bersekolah. Total anggaran yang disalurkan kepada 1.146 siswa tersebut adalah sebesar 2,3 miliar. Hasil pemeriksaan data daftar penerima dan besaran dana pada SK KJPP tahap 1 ditemukan sebanyak 1.146 siswa tingkat akhir di sekolah kelas 6, 8, dan 12 yang masih tercatat pada SK KJPP tahap 2, tulis BPK. Padahal tahap 2 penyaluran KJPP dimulai ketika tahun ajaran baru yang artinya siswa tingkat akhir sudah lulus atau pindah ke jenjang berikutnya. BPK menyoroti data siswa pada SK KJPP tahap 1 dicatat kembali sebagai penerima KJPP tahap kedua untuk tahun ajaran baru. Atas ketidaktepatan sasaran ini, maka dana KJPP senilai Rp2.321.280.000 seharusnya ditarik dan disetorkan ke kas daerah karena tidak sesuai kondisi kelas siswa, tulis BPK. 2. Penyaluran gaji kepada pegawai yang sudah wafat dan pensiun. Selain temuan tadi, BPK juga menemukan penyaluran dana yang tidak tepat sasaran. Pasalnya, Pemprov DKI masih membayar gaji dan tunjangan kinerja kepada pegawai yang telah wafat atau pensiun pada tahun 2020. Total jumlah dana yang dibayarkan adalah 862,7 juta. Berikut adalah rincian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan oleh Pemprov DKI Jakarta berdasarkan temuan BPK. 1. Pegawai pensiun 1 orang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Orang itu sudah pensiun per 1 Januari 2020, tetapi masih menerima gaji Rp6.334.000. 2. Pegawai pensiun atas permintaan sendiri atau APS, tetapi masih menerima gaji sebanyak 12 orang. Mereka terbagi dalam 6 OPD atau organisasi perangkat daerah, yaitu Dinas Bina Marga, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Dinas Pendidikan dan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur. Gaji yang diberikan kepada pegawai yang telah pensiun tersebut seluruhnya mencapai 154,9 juta. Pegawai wafat yang masih menerima gaji atau TKD atau TPP sebanyak 57 orang dan berasal dari 7 OPD. Gaji dan TKD atau TPP yang diberikan kepada pegawai yang telah wafat tersebut seluruhnya senilai 352,9 juta. Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa sampai dengan 31 Desember 2020, atas kelebihan pembayaran gaji dan TKD atau TPP pegawai wafat tersebut, telah dilakukan pengembalian senilai 17,09 juta rupiah dan telah dilakukan koreksi atas nilai belanja pegawai, tulis laporan BPK tersebut. 4. Pegawai yang melaksanakan tugas belajar tetapi masih menerima TKD TPP sebanyak 31 orang dari 8 OPD. Nilai dibayarkan seluruhnya sebesar 344,6 juta. Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa sampai dengan 31 Desember 2020 telah dilakukan pengembalian senilai 54,8 juta dan telah dilakukan koreksi atas nilai belanja pegawai, tulis laporan BPK. 5. Pegawai yang dikenai hukuman disiplin berupa teguran tertulis seharusnya dilakukan pemotongan TKD TPP sebesar 20% selama 2 bulan. Namun, terdapat 2 pegawai yang pada bulan keduanya menerima TKD TPP penuh. Hal itu menyebabkan kelebihan pembayaran TKD TPP senilai 3,9 juta. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran gaji dan TKD TPP senilai 862,7 juta atas 103 orang pegawai dari 19 OPD, tulis laporan BPK. 3. Pemborosan pengadaan alat rapid test oleh Pemprov DKI senilai 1,1 miliar. BPK menemukan pemborosan anggaran pengadaan rapid test COVID-19 oleh Pemprov DKI Jakarta senilai 1,1 miliar. Catatan laporan pemeriksaan tersebut tertuang dalam buku 2, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemda DKI Jakarta tahun 2020.
Pemborosan atas pengadaan rapid test COVID-19 TA 2020 senilai Rp1.190.908.000, tulis subjudul laporan BPK tersebut. BPK menyebut Dinas Kesehatan DKI Jakarta membuat pengadaan rapid test 2 kali untuk mereka alat tes yang sama dan dalam waktu yang berdekatan. Namun kejanggalan terjadi karena harga rapid test dengan merek yang sama itu beda. Pengadaan rapid test jenis IgG, IgM pertama kali dilaksanakan oleh PT NPN dengan surat penawaran penyedia jasa tertanggal 18 Mei 2020 dengan nilai kontrak Rp9.875.000.000, tidak termasuk PPN dengan jenis kontrak harga satuan. Pemprov DKI Jakarta melakukan pengadaan sebanyak 50.000 piece dengan harga per unit Rp197.500. Kemudian, pengadaan kedua rapid test COVID-19 jenis IgG IgM dalam satu kemasan isi 25 tes merek yang sama yaitu merek Kujen, dilaksanakan oleh PT yang berbeda yaitu PT TKM. Surat penawaran dari penyedia jasa tertanggal 29 Mei dengan nilai kontrak Rp9.090.091. Pemprov DKI kemudian mengadakan 40.000 piece dengan harga barang per unit senilai Rp227.272. Ketimpangan harga ini kemudian diperiksa oleh BPK. PT NPN yang sebelumnya memberikan harga lebih rendah tidak hanya ditawarkan kontrak sebanyak 50.000 piece. Padahal PT NPN sanggup jika ditawarkan tambahan pengadaan sebanyak 40.000 piece dengan harga yang sama. Bila dilihat dari proses penunjukan tadi, maka seharusnya BPK dapat mengutamakan dan memilih penyedia jasa sebelumnya yang mengadakan produk sejenis dan stok tersedia, namun dengan harga yang lebih murah, tulis BPK. BPK kemudian memberikan selisih harga yang dinilai sebagai pemborosan. Jika Pemprov DKI membeli di tempat yang lebih murah, maka ada selisih harga senilai Rp1.190.908.000. BPK kemudian merekomendasikan agar PPK lebih cermat dalam meneliti data pengadaan barang yang sama. BPK merekomendasikan Gubernur agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk menginstruksikan PPK supaya lebih cermat dalam meneliti data-data pengadaan atas barang yang sama dari penyedia lain sebelumnya untuk dipakai sebagai acuan dalam penunjukan langsung, tulis BPK. 4. Pemborosan 5,8 miliar proyek pengadaan masker N95 di Pemprov DKI Jakarta. BPK menemukan pemborosan anggaran pengadaan masker N95 yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Catatan laporan pemeriksaan tersebut tertuang dalam buku 2 laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemda DKI Jakarta tahun 2020. Terdapat pemborosan atas pengadaan respirator N95 TA 2020 senilai Rp5.850.000.000, tulis BPK. Pemborosan terlihat dari 2 kali pengadaan masker jenis N95 dengan waktu yang berbeda dan harga yang berbeda. Pengadaan pertama dilakukan Pemprov DKI Jakarta melalui PT ALK dengan surat penawaran pada 9 November 2020. Nilai kontrak saat itu sebesar 17,5 miliar, tidak termasuk PPN dengan jenis kontrak harga satuan. Pemprov DKI mendapat 195 piece dengan harga satuan barang senilai Rp90.000. Pengadaan kedua, masker dengan jenis N95 dilakukan dengan PT IDS dengan merek yang sama yaitu merek Respok. Dinas Kesehatan DKI Jakarta 3 kali menunjuk PT IDS sebagai penyedia masker N95, yaitu pada 5 Agustus 2020 dengan jumlah 39.000 piece dengan harga satuan Rp70.000. Kemudian, pada 28 September 2020 sebanyak 30.000 piece dengan harga satuan Rp60.000. Terakhir pada 6 Oktober 2020 sebanyak 20.000 piece dengan harga satuan Rp60.000. Setelah BPK memeriksa, PT IDS memberikan harga lebih murah hanya ditawari Pemprov DKI Rp20.000 untuk penawaran terakhir, padahal PT IDS menyanggupi jika ditawarkan lebih banyak dari itu. Namun, PPK dan Kasih Alat Kesehatan Dinas Kesehatan DKI Jakarta memiliki pertimbangan lain, kemudian menunjuk PT ALK yang memberikan tawaran harga lebih tinggi. Permasalahan di atas mengakibatkan adanya pemborosan terhadap keuangan daerah senilai Rp5.850.000.000, kata BPK. BPK kemudian merekomendasikan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Kepala Dinas Kesehatan untuk menginstruksikan anak buahnya lebih cermat dalam mengelola keuangan daerah secara ekonomis, yaitu mendapat barang dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang rendah. Kalau keanehan tadi belum cukup, masih dalam rangkaian pemberitaan yang sama, Pemprov DKI Jakarta juga ketahuan masih membayar gaji pegawai yang melaksanakan tugas belajar dan pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin.
Memang pada akhirnya, sebagian dari gaji yang nilainya itu dikembalikan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sampai 31 Desember 2020. Ada yang dikembalikan senilai 17,09 juta hingga 54,8 juta. Tetap pembayaran gaji yang tidak semestinya itu nilainya jauh lebih tinggi daripada uang yang dikembalikan itu. Terus sisanya kemana? Apakah Anies juga tidak tahu akan hal ini? Bagi penulis, ucapan Ahok sebagai pembuka tulisan ini ada benarnya. Bahkan bisa dibilang, lagi-lagi Ahok benar terkait upaya penggunaan uang rakyat untuk berfoya-foya dengan berbagai macam gaya. Seperti yang mewarnai pemberitaan di media sejak Anies Sandiaga memulai tugasnya sebagai pasangan pemimpin di DKI Jakarta. Bagi penulis, pemberitaan tentang pembayaran kepada orang-orang yang sudah tidak berhak menerima, bahkan mustahil masih menerima gaji ini, semakin menunjukkan ketidakbecusan Anies dalam menjalankan fungsi manajerial dan kontrol ketat terhadap penggunaan uang rakyat yang seharusnya dijaganya dengan baik. Terkuaknya kasus ini kita harapkan dapat membuat KPK berpikir untuk segera memanggil Anies Baswedan yang dimulai dari pemeriksaan terkait pembebasan tanah, juga berbagai temuan soal kelebihan bayar yang sudah menghiasi pemberitaan di media massa, media online, hingga media sosial. Rasanya keterlaluan kalau masih menganggap cara Pemprov DKI Jakarta dalam menggunakan APBD masih baik-baik saja. Kalau perlu, sebelum Senin sudah ada surat dilayangkan ke kantor Gubernur DKI Jakarta, biar Senin sudah bisa hadir untuk diperiksa. Biar ada kesibukan sedikit dengan mondar-mandir ke kantor polisi, daripada main ke kebun binatang untuk menjenguk harimau yang genek. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.